Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM 2114020031 dari kelas PBAA, mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang, program studi pendidikan bahasa Arab. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan materi pembelajaran mata kuliah Qawaid Asasiyah yang diampu oleh Ustazah Meliza Budarti, MA. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Qawaid Asasiyah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama yaitu isim. Isim adalah madallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaron bi zamanin wat'an. Isim adalah kalimat atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Dengan kata lain, isim ini disebut dengan kata benda. Tanda-tanda isim yaitu fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil qasami. Yang mana isim ini terdapat 4 tanda. Yang pertama yaitu dengan khafat. Dan adapun huruf khafat ini ada 9, yaitu huruf min dan ilah dan an dan ala dan fi dan rubbah dan ba dan kaf dan lam. Contoh kalimat isim dengan khafat ini yaitu fil laili, yang mana laili itu isim dan tandanya itu dimasuki oleh huruf khafat, yaitu huruf fi. Yang kedua yaitu dengan tanwin. Contohnya adalah kitabun, yang mana kitabun ini adalah kalimatnya isim dan tandanya yaitu tanwin. Dan yang ketiga yaitu dimasuki oleh huruf alif dan lam. Contohnya yaitu ar-rahimun, yang mana dia itu rohim tuh isim dan tandanya itu adalah alif dan lam. Dan tanda yang terakhir yaitu terdapat huruf qasam. Dan adapun huruf qasam ini ada 3. Yang pertama huruf waw dan ba dan ta. Biasanya huruf qasam ini digunakan untuk bersumpah. Contohnya yaitu wallahi dan billahi dan tallahi. Yang kedua yaitu fi'il. Al-fi'lu huwa ma dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qaturinat bi zamanin wat'an. Fi'il adalah kalimat atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Dengan kata lain, fi'il ini disebut juga dengan kata kerja. Nah, jadi perbedaan antara isim dan fi'il, yang mana isim tadi tidak disertai dengan pengertian zaman, sedangkan fi'il ini disertai dengan pengertian zaman. Dan adapun fi'il ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fi'il madi. Fi'il madi adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan masa yang telah berlalu. Dan yang kedua adalah fi'il mudhari', yang mana fi'il mudhari' ini adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau yang akan berlangsung. Dan yang ketiga yaitu fi'il amar, yang mana fi'il amar ini adalah fi'il yang menunjukkan masa yang akan datang atau mustaqbal. Wal fi'lu yu'rafu bil qad was sini was saufa wa ta'it ta'nisis sakinati.
yang mana tanda-tanda fi'il itu ada 4 juga. Yang pertama itu dengan qad dan sin dan saufa dan ta ta'nis yang sakit. Yang pertama qad, contohnya yaitu qad aflahal mu'minuna. Jadi kalimat aflaha adalah fi'il dan tandanya itu adalah qad. Dan tanda fi'il yang kedua yaitu sin, atau disebut juga dengan didahului oleh huruf sin. Contohnya itu sayaqulus sufaha'u. Nah, jadi sayaqulu itu adalah kalimat itu fi'il dan didahului oleh huruf sin. Dan yang ketiga yaitu saufa. Contohnya saufa ta'lamun. Jadi ta'lamun itu adalah fi'il. Dan tanda-tanda fi'il yang terakhir yaitu dengan ta ta'nis yang sakin. Contohnya adalah ja'at halimah. Itu yang fi'il di sini yaitu ja'at. Selanjutnya yaitu huruf. Al-hurufu huwa kalimatud dallat ala ma'nan fi ghairiha. Huruf adalah kalimat atau kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimat lainnya. Maksudnya yaitu kalimat atau kata yang dapat menunjukkan makna apabila dirangkaikan dengan kalimat yang lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, huruf adalah kata depan. Nah, jadi huruf ini adalah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dia memiliki makna jika dihubungkan atau dirangkaikan dengan kalimat yang lainnya. Contohnya yaitu lam, fi, dan hal. Jadi contohnya itu adalah hal, kita bikin kalimat yaitu hal sholaita, yang mana artinya adalah apakah engkau sudah sholat. Nah, jadi jika hal saja maka dia artinya apakah, itu belum ada maknanya, apakah itu belum ada maknanya. Sedangkan jika kita rangkaikan dengan kalimat contohnya hal sholaita, maka baru ada maknanya, yaitu apakah engkau sudah sholat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang tarkib. Tarkib ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu tarkib isnadi, yang kedua tarkib idhofi, yang ketiga yaitu tarkib wasfi, dan yang keempat itu tarkib adadi. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu tarkib isnadi. Pengertiannya yaitu ma tarkibu minal kalimataini fakathiran tarakiban isnadi, yaitu adalah suatu kalimat yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih yang disebut juga dengan penisbatan atau penyandaran. Ada juga pengertian dari tarkib isnadi itu adalah huwa nisbatul hukmi alal mahkumi alaih, mana artinya penisbatan atau penyandaran hukum atau pekerjaan mahkum ilaih. Di tarkib isnadi ini ada terdapat 2, yaitu ada terdapat predikat dan juga subjek. Yang mana predikat di sini disebut dengan musnad dan subjeknya ini disebut dengan musnad ilaih. Musnad adalah sesuatu yang dijadikan hukum atas sesuatu yang lainnya. Sedangkan musnad ilaih adalah sesuatu yang dihukumi atasnya dengan sesuatu yang lainnya. Contohnya yaitu Zaidun mujtahidun. Ini terdiri dari Zaidun adalah mubtada dan mujtahidun adalah khobar. Nah, jadi musnadnya itu terdapat pada mujtahidun dan musnad ilaihnya yaitu Zaidun.
Yang kedua yaitu tarkib idofi. Tarkib idofi adalah ma tarkibu minal mudhaf wal mudhafun ilaih, yaitu susunan kata yang terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Contohnya yaitu kitabun fikhi. Nah, jadi al-kitabun ini adalah mudhaf dan al-fikhi ini adalah mudhafun ilaihnya. Yang ketiga yaitu tarkib wasfi. Tarkib wasfi adalah silsilatun minal kalimati tatakawwanu minal sifati au ma'rufati bi ismin na'at wa man'ut. Yang mana artinya adalah rangkaian kata yang terdiri dari kata sifat atau dikenal dengan kata na'at dan man'ut. Contohnya yaitu sayyaratul ghaliyah, yang mana sayyaratu adalah na'at dan ghaliyatu adalah man'ut. Yang keempat yaitu tarkib adadi. Tarkib adadi adalah kullu adadaini kana bainahuma harfun atfin muqaddaran wa huwa min ahada asyarah ila tis'ah asyarah. Yang mana tarkib adadi adalah setiap dua angka yang memiliki konjungsi yang telah ditentukan sebelumnya, yang berkisaran antara angka 11 hingga angka 19. Contohnya yaitu ja'a ahada asyara rajulan. Nah, jadi ja'a di sini adalah fi'il madi dan tarkib adadi di sini adalah ahada asyara. Dan rajulan itu adalah kalimatnya adalah isim. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafi awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz ataupun secara perkiraan atau secara takdir. Maksudnya yaitu i'rab itu mengubah syakal tiap-tiap akhir kalimat disesuaikan dengan fungsi amil yang memasukinya, baik perubahan itu tampak jelas lafaznya atau hanya secara diperkirakan saja keberadaannya. Wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dan adapun pembagian i'rab ini adalah terbagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama yaitu rafa', yang kedua yaitu nasab, yang ketiga yaitu khafad, dan yang keempat yaitu jazam. Falil asma'i min zalika raf'un wa nasbun wa khafdun wala jazma fiha. Dan diantara i'rab yang 4 macam tadi, yang boleh memasuki isim hanyalah ada i'rab rafa', i'rab nasab, dan juga i'rab khafad. Sedangkan i'rab jazam tidak boleh memasuki isim. Maksudnya itu i'rab yang sering memasuki isim yaitu cuman rafa', nasab, dan khafad. Isim itu selamanya tidak menerima i'rab jazam, yakni tidak bisa dimasuki oleh amil yang menjazamkan. Walil af'ali min zalika raf'un wa nasbun wal jazmu wala khafda fiha. Dan diantara i'rab yang 4 macam tadi, yang boleh memasuki fi'il hanyalah rafa', nasab, dan jazam, sedangkan khafad tidak boleh memasuki fi'il. Selanjutnya itu tanda-tanda bagi i'rab rafa'. Bagi rafa' terdapat 4 tanda. Yang pertama yaitu dhammah. Dhammah adalah menjadi tanda asal bagi rafa'. Yang kedua adalah waw dan alif dan nun. Fa amma dhammatu fatakunu alamatar raf'i fi arba'atu mawadi'. Dhammah menjadi tanda bagi rafa' pada 4 tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Contohnya adalah qala Allahu
wa iz qala Ibrahim. Jadi lafaz Allah di sini merupakan rofa dan tanda rofanya adalah dhammah karena Allah merupakan isim mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Contohnya adalah qala ashabu Musa. Yang ketiga pada jamak muannas yang salim. Contohnya wa ulatu lahmali. Yang keempat yaitu pada fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhir akan sesuatu. Contohnya yaitu yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna. Selanjutnya yaitu rofa dengan waw. Wa ammal wawu fatakunu alamatan liraf'i fi maudhi'ina. Waw menjadi tanda bagi rofa pada dua tempat. Yang pertama pada jamak muzakkar yang salim. Contohnya yaitu yauma izi yafra'ul mu'minuna, yaitu pada lafaz al-mu'minuna. Yang kedua yaitu pada isim-isim yang 6, dan adapun isim-isim yang 6 itu yaitu abuka dan akhuka dan hamuka dan fuka dan hanuka dan zumalin. Contohnya yaitu qala abuhum wali yusufa wa akhuhu. Yang ketiga yaitu alif. Wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i. Alif menjadi tanda bagi rofa pada tasniyah isim saja. Contohnya adalah naj'al qalibani atau ta'irotani aliyatani. Yang keempat yaitu nun. Nun menjadi tanda bagi rofa pada satu tempat, yaitu pada fi'il mudhari' yang apabila bertemu dengan dhamir tasniyah atau dhamir jamak atau ya muannas mukhatabah. Contohnya yaitu an-najmu wasyajaru yasjudani. Bahasa selanjutnya adalah alamatul linasbi, yaitu tanda-tanda bagi nasab. Bagi nasab ada terdapat 5 tanda. Yang pertama adalah fathah dan alif dan kasrah dan ya dan hazaf nun. Maka adapun fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Contohnya adalah ittaqullaha iftaraitu kitaban. Itu pada lafaz Allah itu adalah nasab dan dinasabkan oleh fathah karena lafaz Allah tersebut merupakan isim mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Contohnya adalah ra'aitu zuyudan dan ishtaraitu kutuban. Yaitu nasabnya itu terdapat pada lafaz zuyudan dan kutuban. Yang ketiga yaitu pada fi'il mudhari' apabila masuk kepadanya itu huruf nasab dan tidak berhubung dengan akhir sesuatu. Contohnya adalah lan yaf'ala, lan yazhaba. Dan adapun alif menjadi tanda bagi nasab pada isim yang 5. Contohnya yaitu ra'aitu abaka wa akhaka. Yang ketiga yaitu adapun kasroh menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannas yang salim. Contohnya ra'aitul muslimati. Yang keempat itu adapun ya menjadi tanda bagi nasab
pada dua tempat. Yang pertama itu pada tasniyah. Contohnya nasortu muslimaini, itu pada lafaz muslimaini. Yang kedua pada jamak. Contohnya nasortu muslimina. Dan adapun hazaf nun menjadi tanda bagi nasab pada fi'il yang 5 yang sebermula rofaknya itu dengan tetap nun. Contohnya itu adalah anna ya'lama dan an yazhaba. Tanda-tanda bagi i'rab khafat. Bagi khafat ada 3 tanda. Yang pertama adalah kasroh dan ya dan fathah. Maka adapun kasroh menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad munsharif, contohnya yaitu ilal sauki. Yang kedua itu pada jamak taksir munsharif, contohnya adalah alal karasin. Dan pada jamak muannas yang salim, contohnya adalah fi jami'ati. Dan adapun ya menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Yang pertama adalah pada isim-isim yang 5. Contohnya adalah akhika dan abika. Dan pada tasniyah, contohnya adalah ilal jami'ataini. Dan pada jamak, contohnya ala jami'ina atau minal aidina wal faizina. Dan adapun fathah menjadi tanda bagi khafat pada isim allazi la yansharif, contohnya marartu bi ahmada. Selanjutnya alamatul lil jazmi, yaitu tanda-tanda bagi jazam. Bagi jazam ada terdapat 2 tanda. Yang pertama adalah sukun dan hazaf. Maka adapun sukun menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Contohnya itu lam yaf'al, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan adapun hazaf menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dan pada fi'il yang rofaknya dengan tetap nun. Contohnya itu walam yakhsyallah dan wa may yad'u ma'allah. Selanjutnya yaitu jumlatul ismiyah. Al jumlatul ismiyah hiya allati tabda'u bi ismin aw dhamirin wa takunu murakkabatan mubtada aw khabar. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda atau kata ganti dan merupakan subjek majmuk dan predikat. Atau jumlah ismiyah ini bisa juga diartikan dengan jumlah yang diawali dengan isim yang mana terdiri dari susunan kata mubtada dan khobar. Mubtada sebagai subjeknya dan khobar sebagai predikatnya. Mubtada adalah isim yang dibaca marfu' yang umumnya pada awal kalimat yaitu subjek yang kosong dari amil lafzi. Mubtada mempunyai amil maknawi yaitu mubtada harus rafa karena menjadi ibtida. Mubtada harus bersifat ma'rifah dengan ciri-ciri. Yang pertama yaitu diawali oleh alif dan lam. Yang kedua adalah isim dhamir. Jadi mubtada bisa terdiri dari isim dhamir, yang mana isim dhamir itu adalah huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anna nahnu. Selanjutnya terdiri dari isim isyarah. Contohnya adalah hazihi, haza. Mubtada juga bisa terdiri dari isim alam. Contohnya adalah makkatah atau muhammadun. Dan yang terakhir terdiri dari isim mausul. Contohnya allazi dan allati. Sedangkan khobar
adalah suatu hal yang menjelaskan keadaan mubtada dan menyempurnakan arti mubtada. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan predikat. Mubtada tanpa khobar tidak jelas maknanya, begitupun khobar tanpa didahului oleh mubtada. Khobar ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah khobar mufrad dan yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berbentuk jumlah atau kalimat dan bukan juga syibhul jumlah atau menyerupai kalimat. Contohnya yaitu Zaidun qaimun. Kedua-duanya isim mufrad, tidak berupa jumlah atau syibhul jumlah. Sedangkan khobar ghairu mufrad adalah khobar yang terdiri dari jumlah, yaitu jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, atau jumlah fi'liyah, yaitu fi'il dan fa'il. Contohnya Zaidun koma abuhu, yang mana khobarnya adalah terdiri dari jumlah, yaitu jumlah fi'liyah, fi'il dan juga fa'il, yaitu koma abuhu. Contoh dari jumlah ismiyah yaitu al-muslimu solihun. Al-muslimu merupakan mubtada dan solihun merupakan khobarnya. Selanjutnya itu jumlah fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyati hiya allati tabda'u bi fi'lin wa takunu murakkabatan minal fi'il wa fa'il. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, dan jumlah fi'liyah dapat juga diartikan sebagai susunan kalimat yang terdiri dari fi'il yaitu kata kerja dan fa'il yaitu pelakunya dan juga maf'ul bih yaitu sebagai pekerjaannya. Struktur dalam jumlah fi'liyah yaitu fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ul bih. Terkadang ada juga fi'il yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih, jadi tidak perlu diperlukan maf'ul bih. Cuma terdiri dari fi'il dan juga fa'ilnya saja. Contoh dari jumlah fi'liyah yaitu yaktubu Ahmadur risalah, yang mana yaktubu adalah fi'il yaitu fi'il mudhari', Ahmadu adalah sebagai fa'ilnya atau pelakunya, sedangkan ar-risalah yaitu sebagai maf'ul bih, yang mana dalam bahasa Indonesianya yaitu sebagai pekerjaannya. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna mandiri disertai dengan salah satu dari tiga masa, yaitu masa lampau yang disebut dengan fi'il madi, masa sekarang atau sedang berlangsung disebut dengan fi'il mudhari', dan masa yang akan datang itu disebut juga dengan fi'il amar. Fa'il adalah isim dibaca marfu' yang menjadi pelaku pekerjaan yang terletak setelah fi'il. Selain dari fa'il, ada juga yang dinamakan dengan naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa' yang menempati tempatnya fa'il. Pembahasan selanjutnya yaitu amil yang masuk kepada mubtada dan khobar, atau disebut juga dengan amil nawasikh. Amil nawasikh ini ada tiga macam. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha, yaitu kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua yaitu inna wa akhwatuha, yaitu inna dan saudara-saudaranya. Dan zonna wa akhwatuha, yaitu zonna dan saudara-saudaranya. Yang pertama kana wa akhwatuha, yaitu kana dan saudara-saudaranya. Pekerjaannya yaitu merofakkan akan isim dan menasabkan akan khobar. Saudara-saudara kana ini ada 13 macam, yaitu amsah dan asbaha dan adha dan zolla dan bata dan soro dan laisa dan mazalah dan ma infakah dan ma futi'ah dan ma bari'ah dan ma damah dan ma tasrifah minha, yaitu sesuatu yang ditasrifkan. Contohnya yaitu
kana, yakunu, dan kun. Dan sesuatu yang menyerupai yang demikian. Contoh dari kana wa akhwatuha ini, yang pertama yaitu kana kitabun jadidan, yang mana kana ini adalah amil nawasih, sedangkan kitabun adalah isim kana yang dirofakkan, sedangkan jadidan adalah khobar kana. Contoh yang kedua yaitu asbahal bardu syadidan, yang mana asbaha ini adalah saudara-saudaranya kana, sedangkan bardu yaitu isim kana dan syadidan yaitu khobar kana. Wa yaitu inna dan saudara-saudaranya. Pekerjaannya itu menasabkan akan isim dan merofakkan akan khobar. Dan adapun saudara-saudara dari inna yaitu an dan in dan lakin dan ka'ana dan laita dan la'alla. Contohnya itu innal kitaba jadidun. Jadi inna di sini adalah amil nawasihnya, sedangkan al-kitaba menjadi isim inna dan jadidun menjadi khobarnya inna. Contoh yang kedua yaitu la'alla ahmada najihun, yang mana la'alla adalah saudaranya inna, sedangkan ahmada isim inna dan najihun khobar inna. Yang ketiga yaitu zonna dan saudara-saudaranya. Kerjanya itu menasabkan mubtada dan juga khobar. Saudara-saudara zonna yaitu zonantu dan hasibtu dan khiltu dan za'amtu dan ro'aitu dan alimtu dan wajadtu dan ittakhastu dan ja'altu dan sami'tu. Contoh dari zonna yaitu zonnal kitaba syadidan, yang mana zonna adalah amil nawasih, kitaba isim zonna, dan syadidan yaitu menjadi khobarnya zonna. Contoh yang kedua yaitu hasibtul mala nafi'an. Hasibtu saudaranya zonna, sedangkan al-mala menjadi isim zonna dan nafi'an menjadi khobarnya zonna. Af'al muqarabah, af'al roja, dan af'al syuru'. Af'al muqarabah adalah fi'il yang menunjukkan waktu yang dekat terjadinya, atau sering disebut juga dengan kada dan saudara-saudaranya. Istilah kada dan saudara-saudaranya adalah satu sebutan yang mencakup ketiga makna dari af'al al-muqarabah wa syuru' wa roja'. Fungsi dari af'alul muqarabah itu sama dengan fungsi kana dan saudara-saudaranya. Adapun af'al muqarabah ini terdiri dari tiga macam. Yang pertama adalah kada dan karubah dan ausyaka. Contohnya yaitu yang pertama kadal waladu yasfutu. Anak itu hampir terjatuh. Jadi hampir saja anak itu terjatuh, tetapi belum tentu anak itu akan terjatuh. Contoh yang kedua yaitu qarabal mataru yanzilu, yang artinya hujan itu hampir turun, tetapi belum tentu hujan itu akan turun. Yang mana qarabah adalah af'al muqarabah, al mataru adalah isim, dan yanzilu menjadi fi'il mudhari'nya. Contoh selanjutnya yaitu ausyakal ma'u ayyantahi. Air itu hampir habis. Ausyaka adalah af'al muqarabah, al-ma'u adalah isim, an adalah huruf, dan yantahi adalah fi'il mudhari'. Yang kedua yaitu af'al syuru'. Af'al syuru' adalah fi'il yang digunakan untuk menyatakan dimulainya suatu pekerjaan
dan bermakna mulai. Contohnya yaitu yang terdiri dari kalimat tafiqah dan aliqah dan ansya'a dan akhazah dan ja'ala, yaitu tafiqa amrun yad'u. Tafiqa adalah af'al syura', sedangkan amrun adalah isim dan yad'u adalah fi'il mudhari'nya. Artinya yaitu Umar mulai menelpon. Contoh yang kedua adalah ansya'a sa'iqu yahdu, yang mana ansya'a adalah af'al syura', as-sa'iqu yaitu isim, dan yahdu yaitu fi'il mudhari', yang mana artinya adalah pengemudi mulai mengatur kecepatan. Dan contoh selanjutnya adalah ja'ala yatakallimu, yang mana ja'ala adalah af'al syura' dan yatakallimu adalah fi'il mudhari'. Yang ketiga yaitu af'al roja, yaitu fi'il yang digunakan untuk menyatakan suatu pengharapan dan bermakna semoga. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah dari kata-kata asa, yang kedua hara, dan ikhlaulako. Contohnya yaitu asallahu ayyahri. Asa adalah af'al roja, sedangkan Allahu adalah isim, dan an adalah huruf, dan yahrinya adalah fi'il mudhari', yang mana artinya adalah semoga Allah memberkati. Contoh yang kedua adalah harol maridu ayyashkiya, yaitu haro adalah ar-roja, al-marid adalah isim, dan an adalah huruf, dan yashfiya adalah fi'il mudhari'nya. Dan contoh yang ketiga adalah ihlaula qotisa sama'u ayyakumu, yang mana ihlau lakoti adalah af'al roja, as-sama'u isimnya, an adalah huruf, dan yakumu adalah fi'il mudhari'. Selanjutnya yaitu huruf yang menyerupai dengan laisa. Huruf yang menyerupai dengan laisa ada 4 macam. Yang pertama adalah ma, dan la, dan in, dan lata. Yang pertama yaitu lafaz ma. Lafaz ma beramal seperti amal laisa dengan syarat. Yang pertama, sesudah ma tidak disertai in atau tambahan. Yang kedua adalah khobar ma tidak disertai dengan illa. Dan yang ketiga adalah khobar ma tidak mendahului isimnya. Contohnya adalah mahunna ummatihim. Yang kedua yaitu lafaz la. Syarat la sama dengan lafaz ma dengan tambahan syarat hendaklah isim dan khobarnya berbentuk nakiroh. Contohnya adalah la rajulun afdhala minka. Yang ketiga yaitu lafaz in, yaitu nafiyah. Syaratnya adalah in sama dengan syarat ma, sama saja apakah isim berbentuk ma'rifah ataupun nakirah. Contohnya yaitu in ahmadun qaimun. Yang terakhir yaitu lafaz lata. Lata dapat beramal seperti amal laisa dengan syarat hendaknya isim dan khobarnya dengan lafaz hin, itu isim dan khobarnya dibuang atau tidak disebut. Contohnya yaitu fanadu walata hina manasin. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.